Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Muslimin Kembang Gading yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumahnya Allah, dengan tujuan mulia untuk belajar agama. Dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikannya kita keluangan waktu untuk bisa melangkahkan kaki menuju Baitullah, menuju rumah Allah dalam rangka belajar agama. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, baik yang ada di daratan ataupun di lautan, mereka itu memohonkan ampunan untuk para pencari ilmu agama. Ini menunjukkan ibadah menuntut ilmu agama itu adalah ibadah yang besar, ibadah yang mulia. Bahkan para ulama kita menyebutkan belajar ilmu agama itu lebih afdal, lebih besar pahalanya ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Dari segi mana kok bisa lebih afdal? Kalau orang sholat sunnah meskipun 1000 rakaat, kalaupun dia mampu, maka itu pun pahalanya hanya untuk dirinya. Tapi kalau orang menuntut ilmu agama, itu pahalanya bisa untuk orang lain juga. Ketika kita belajar, kita memahami satu hukum, kemudian kita mengamalkan, kemudian kita mengajak orang untuk mengamalkan, kemudian dengan sebab itu orang mendapat hidayah, kemudian dia mengamalkannya lagi, mendakwahkannya lagi, terus berkembang kebaikan itu untuk dirinya, untuk orang lain, dan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka para ulama menyebutkan belajar ilmu agama itu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dari segi apa? Dari segi kemaslahatan, kebaikan. Kalau sholat sunnah itu hanya untuk dirinya, kalau dia belajar agama untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakatnya. Gitu ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan kita ada kitab namanya Bulughul Maram. Kalau mungkin ada yang bawa bukunya atau yang punya PDF-nya, itu nanti bisa kita buka di bab-bab yang terakhir. Kenapa kita pilih bab terakhir? Bab tentang Kitabul Jami' Babul Adab. Jadi kompilasi
adab-adab Islam. Karena memang di dalam kita hidup, apalagi hidup bermasyarakat, kita ini perlu mempelajari adab. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki manusia agar mereka beradab. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu ya bagian dari adab-adab Islam. Nah, adab ini dia dipelajari karena memang umumnya kita di dalam memahami adab ini, kalau kita nggak belajar adab, ya jadinya kita nggak beradab. Ya, jarang orang itu yang memang bawaan lahirnya itu sudah bagus. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu pernah memuji seseorang. Ya, inna fika khoslatan. Sesungguhnya di dalam perangai dirimu ini, ya di dalam dirimu ini ada dua perangai. Ada dua sifat, ya, yang yuhibbuhum Allah, yang Allah suka dengan dua perangai tadi. Apa dua perangai tadi? Yang pertama al-anat. Ya, anat itu orangnya tenang, ya, nggak kemerungsung. Kalau kemerungsung nggak? Apa bahasa Indonesia ini kemerungsung itu? Ya, agak buru-buru orangnya. Ya. Orangnya tenang, kalem, lembut, ya, mudah senyum, murah senyum, nggak gampang emosian, tuh bagian dari anak. Kemudian yang kedua, at-tasabbut, ya, dia itu selalu cross check, selalu kalau ada berita nggak langsung dia benarkan, ya, nggak sumbu pendek. Ada berita gini langsung panas nih, enggak. Dia dengar dulu, dia pelajari dulu. Nah, dua sifat ini itu Allah suka sama dirimu, kata Rasul. Kemudian orang tadi tanya Rasulullah, dua sifat yang Allah sukai itu, apakah aku berusaha untuk berhiasnya? Jadi beliau belajar, atau memang itu sudah bawaan dari lahir? Kata Nabi SAW, bahkan itu bawaan dari lahir. Ya. Nah, orang yang model seperti ini gak banyak masalahnya. Jadi, dia memang orang baik, keturunan orang baik, dari orang udah baik dia. Gitu. Orangnya tenang, dermawan, murah senyum, gak gampang marah. Ya, kalau dimintain tolong itu cepat. Ya, jiwa sosialnya tinggi. Itu terkumpul semua di situ. Nah, orang seperti itu jarang. Ya. Bawaan orang itu jarang. Nah, kita ini bisa seperti itu kalau kita belajar. Kalau kita belajar adab. Ya, makanya dulu para sahabat Nabi yang ketika di masa jahiliyah itu, Masya Allah kelakuannya,
Tapi ketika mereka mengenal Islam, mereka belajar adab-adab Islami, semuanya berubah. Tampilannya berubah, pola pikirnya berubah, tutur katanya berubah, sikapnya berubah. Ya, yang tadinya mungkin emosi, gampang marah, meledak-ledak, sumbu pendek. Ketika dia mengenal Islam, semuanya berubah. Ya, jadi seorang yang tenang, nggak mudah marah. Ya, jadi orang yang tadinya mungkin susah untuk infak jadi mudah infak. Yang tadinya mungkin orangnya minderan, maluan, ya, naik motornya kalau motor jelek dikit malu dia, nggak pede, lebih baik saya jalan daripada saya naik motor butut ini. Ya setelah dia mengenal sunnah, ya dia biasa. Kenapa? Nggak ada yang salah dengan motor ini. Kemampuan saya bisa beli motornya seperti ini. Kenapa harus saya paksakan? Ya, punya uang 3 juta, pengen motor NMAX. Nah itu akhirnya kerokan kita dibuatnya. Ya, terpaksa ini. Gimana caranya? Oh, kredit. Nah, gitu. Akhirnya pusing dia. Aturan kan nggak pusing, punya uang 3 juta, ya sudah belikan motor yang harga 3 juta. Dapat nggak motor 3 juta? Tenang dia. Ya, saya nggak mau, gengsi. Nah, ketika orang sudah mengenal dakwah, semua itu bisa berubah. Dia bisa hidup menerima apa adanya. Ya, maka akhlakul karimah atau adabul islami itu kebanyakan dari kita mengupayakan, bukan bawaan lahir. Ya, karena kita bukan orang-orang pilihan. Jadi kita harus berupaya, harus latihan, skill. Jadi adabul islami, akhlakul karimah itu sesuatu yang perlu dilatih. Sama kayak ada orang bisa pangkas rambut, itu latihan. Ya, ada orang bisa masang bata, bisa plester, bisa meropil, itu latihan skill. Ya, ada orang bisa bengkel, skill latihan. Sama seperti ini ada berislam. Ya. Dan kita nggak boleh bilang, ya saya pokoknya kayak gini, mau kamu sama saya kayak gini, nggak mau sudah, nggak bisa. Ya, saya memang orangnya keras, saya memang orangnya mudah tersinggung, saya memang orangnya mudah marah. Kalau kamu mau sama saya, ayo, nggak mau sudah, nggak bisa. Ya, nah tugas kita belajar ilmu agama ini untuk mengikis sifat-sifat buruk yang melekat pada diri kita. Ya, makanya kalau kita lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika belum mengenal Islam, temperamennya luar biasa. Ya, tapi ketika beliau mengenal Islam, beliau menjadi seorang yang baka, mudah menangis, jadi lembut hatinya. Kenapa? Ya skill itu dilatih. Ya, dilatih. Makanya kalau ada orang semakin lama ngajinya, semakin lama belajar ilmu agamanya, mestinya semakin lembut hatinya, semakin mudah untuk menerima kebenaran, semakin mudah untuk menerima nasihat, semakin sejuk ucapannya, semakin jadi panutan orang-orang sekitarnya. Ya. Maka Nabi SAW pernah menuturkan, man yatasabbar yusabbirullah, wa man yataharral khaira yu'ta, wa man yattaqi syarra yuwaqqa, wa man yatasabbar yusabbirullah. Ya, jadi kata beliau, barang siapa yang dia itu berupaya untuk menjadi orang baik, ada upaya, ya, ada keinginan untuk menjadi orang baik, maka apa? Allah akan bantu. Ya,
Wa may yattaqi syarra yuwaqqa, dan barang siapa yang berusaha untuk meninggalkan keburukan, Allah pun akan melindungi dia dari keburukan tersebut. Ya, keburukan apa saja. Ya, dia pokoknya saya sudah nggak mau lagi saya kapok, nggak mau lagi saya pinjam uang beranak, umpamanya kan. Benar-benar taubat, saya nggak mau lagi. Ada upaya, ya. Kayaknya aja nolong, nggak taunya nyekek, umpamanya. Kapok tenan aku sudah gelem neh. Wah, udah. Dia ada upaya untuk itu, ya. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Artinya apa? Ada upaya. Upaya mau jadi baik, upaya mau meninggalkan keburukan, upaya untuk bersabar di atas keduanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu enggak akan merubah seseorang kalau orang itu tidak punya keinginan untuk berubah. Ya, jadi faktor internalnya harus ada dulu. Keinginan dalam hati itu harus ada. Oh, saya pengen berubah. Ya, nggak apa-apa walaupun nanti jatuh bangun. Ya, kita punya murid kecanduan merokok. Ya, kecanduan merokok. Dia bilang walaupun dia nggak pernah merokok di depan gurunya, di depan ustadznya nggak pernah dia jaga. Tapi dia mengakui, saya ini kecanduan merokok. Dan saya berkeinginan kuat untuk meninggalkan rokok. Tapi saya nggak bisa. Udah saya bertekad sehari, 2 hari, 3 hari bisa. Besok kumat lagi. Besoknya gitu lagi. Sampai seminggu umat lagi. Terus sampai dia. Akhirnya apa? Karena dia punya keinginan kuat, kemudian dia jujur menyampaikan kekurangannya dan minta solusinya, terus dinasihati, lama-lama bisa lepas dari kebiasaan merokok. Kenapa? Karena dia punya keinginan. Ya, nggak apa-apa jatuhan. Sampai dibilangin saya ini munafik, Ustaz. Saya bilang rokok itu katanya haram difatwakan oleh MUI, oleh beberapa ormas. Tapi saya sering rokok, saya diledekin sama teman-teman. Katanya haram, kok kamu masih ngerokok? Saya bingung, Ustaz. Saya bilang kayak gitu. Ya, nggak apa-apa. Terus antum minta pertolongan sama Allah untuk bisa meninggalkan kebiasaan yang kurang baik tadi. Ya. Dan kekurangan yang antum belum bisa, antum banyak-banyak istighfar mohon ampun. Nah, itu di antara adab, ya. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukaddimah. Pembukaan kajian perdana kita. Di sini kita akan membawakan hadis Nabi SAW, nomor hadis yang ke 1466. Karena kalau halaman setiap percetakan itu kadang beda-beda. Ya, tapi nomor hadisnya 1466. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahhu, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata. Jadi Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi kalau ada hadis, kok Abu Hurairah sih? Kok Abu Hurairah ya? Karena beliau terbanyak. Beliau terbanyak meriwayatkan hadis. Kenapa beliau terbanyak meriwayatkan hadis?
karena beliau yang paling sering mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir 24 jam. Ya. Jadi kalau sahabat yang lainnya itu kalau pas kajian aja datang. Tapi Abu Hurairah selalu menyertai beliau. Ya, dengan sebab itulah beliau menjadi sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Abu Hurairah terbanyak meriwayatkan hadis? Karena hafalan Abu Hurairah itu sangat kuat. Jadi apa yang beliau dengar dari Rasulullah selalu nyangkut dan tidak pernah lupa. Ya, jadi dua sebab itu yang menyebabkan Abu Hurairah menjadi sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ya, karena ada sebagian orang yang meragukan, kok bisa Abu Hurairah terbanyak meriwayatkan hadis? Jangan-jangan beliau ini banyak memalsukan hadis. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini menyertai Rasulullah itu hanya 4 tahun. Ya. Sedangkan para sahabat yang lainnya ada yang sampai belasan tahun. Tapi kok nggak sebanyak Abu Hurairah tadi? Meskipun cuma 4 tahun, Abu Hurairah itu standby 24 jam hampir menyertai Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini cerdas. Pernah langsung didoakan oleh Rasulullah agar hafalannya itu kuat dan yang dihafal tidak pernah lupa. Ya, sebab itulah yang menyebabkan Abu Hurairah menjadi sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada 6. Apa itu yang pertama? Kalau kamu berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, jika saudaramu mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu, jika saudaramu datang kepadamu meminta nasihat, nasihati dia. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu, dan jika saudaramu itu bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia. Ya. Wa idza marida fa'udhu, jika saudaramu itu sakit, maka jenguklah dia. Wa idza mata fatba'hu, dan jika saudaramu meninggal dunia, iringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Jadi 6 poin itu. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Isa, berapa menit lagi? Masih lama ya? Masih lama. Yang pertama, hak seorang Muslim. Berarti kalau itu hak, berarti ini kewajiban kita. Ya, kewajiban kita kepada saudara kita. Apa? Kalau kita berjumpa, ucapkan salam. Ya. Salam Islam itu luar biasa maknanya indah. Assalamualaikum. Semoga keselamatan selalu menyertai. Apalagi kalau dilengkapi Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan kasih sayangnya Allah selalu tercurahkan kepada. Apalagi kalau dia disempurnakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang Allah dan keberkahan Allah selalu menyertai. Tidak ada ucapan salam yang paling indah kecuali ucapan salam yang ada di dalam Islam. Ya. Kalau di tempat kita kan banyak, ada yang kulunwun, ya. Apa artinya kulunwun?
nyuwun sewu, ya. Apalagi punten, apalagi sampurasun, ya. Tabi pun, apalagi semua itu coba kalau kita bandingkan, ya, dengan salam yang Rasulullah ajarkan, jauh maknanya, jauh, ya. Bahkan di agama-agama lain pun ada salam. Apa kalau orang Nasrani bilang apa? Semoga salam sejahtera untuk kita semua, gitu ya. Cuman salam sejahtera, ya. Kemudian kalau di Hindu apa? Namo Buddhaya, gitu ya. Apa? Sum Swastiastu. Iya. Ya, itu ada maknanya, tapi makna itu kalau dibandingkan dengan salam yang Rasulullah ajarkan, nggak ada apa-apa. Betapa indahnya salam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sampai kalaupun ada orang non-Islam mengucapkan salam kepada kita dengan salam Islami, ya, Assalamualaikum. Kita punya tetangga orang Nasrani, ya, dia bertamu kepada kita, dia bilang Assalamualaikum, itu kan salam Islami. Maka kata para ulama, mestinya kita juga menjawab salam itu dengan yang semisal dengannya. Waalaikumsalam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya ada kita kerja di satu instansi, kebetulan atasan kita, pimpinan kita non muslim, dia menyampaikan sambutan, dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan gitu ya. Maka kita juga mestinya mendoakan dengan yang semisal dengan itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dan berbuat baik. Ketika dia sudah mendoakan kita kebaikan, maka apa? Doakan kebaikan. Ya. Doakan kebaikan. Nah, yang kita itu kalau ada orang non-Islam mengucapkan salam dengan salam yang bukan Islami, baru kita digunakan untuk menjawab sekedarnya. Seperti Rasulullah SAW pernah ketika sedang jalan-jalan bersama dengan istri beliau Aisyah, jalan di menyusuri kampung itulah, nyore lah bahasanya, ya. Ada salah seorang Yahudi mengucapkan salam, tapi bukan Assalamualaikum, ya. Yang diucapkan Yahudi apa? Assalamualaikum. Assam itu artinya apa? Kebinasaan, ya. Semoga kebinasaan menimpamu wahai Muhammad, ya. Maka Rasulullah SAW pun menjawabnya dengan apa? Wa'alaika, atasmu juga. Sudah, ya. Tapi justru malah yang terbawa emosi istri beliau melihat suaminya didoakan kebinasaan, padahal sudah dibalas oleh Rasulullah dengan wa'alaika, atasmu juga. Maka Ibunda Aisyah enggak terima. Wa'alaikasam wa ghadiballahu 'alaika wa la'anaka. Semoga kamu juga binasa, kamu mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan
Allah melaknatmu. Wah, dikasih 1 dibalas 3 sama Aisyah ya. Sampai Rasulullah itu menenangkan Aisyah, "Mahlan ya Aisyah. Tenang, jangan marah." Kata Aisyah, "Tidakkah kau dengar apa yang dia ucapkan itu?" Kata Rasulullah, "Iya, aku sudah mendengarnya dan sudah aku balas." Ya, sudah. Kemudian justru Rasulullah itu mengingatkan Aisyah, lemah lembutlah, karena lemah lembut itu akan menghiasi hidup. Ya, sesungguhnya lemah lembut itu jika ada pada diri seseorang, dia akan menghiasinya. Jika dia tidak ada pada diri seseorang, ya nggak ada lagi perhiasan pada dirinya. Ya, artinya apa? Ini kembali lagi ke adab, ke akhlak. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan salam. Ya. Kemudian juga nanti ada salam ya. Beberapa keadaan seorang itu dilarang untuk menjawab salam. Di antaranya apa? Ketika sedang buang hajat. Ya. Ketika sedang buang hajat. Pas buang hajat, pas ngantongin HP, pas HP-nya bunyi di telepon orang. Pernah nggak gitu? Hah? Telepon, "Assalamualaikum," gitu kan. Nah, kita lagi di kamar ini, lagi buang hajat. Gimana itu? Tidak dijawab. Ya. Tidak dijawab dan boleh menjawabnya nanti ketika keluar dari kamar mandi. "Ya, ada apa?" Langsung aja. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menunda menjawab salam ketika beliau hendak berwudu. Ya, ketika beliau hendak berwudu, ada orang mengucapkan salam, beliau nggak jawab. Beliau selesaikan dulu wudunya, baru menjawab salam. Tapi ini hanya anjuran, ya. Ketika ditanya kenapa, karena aku suka ketika aku menjawab salam, karena salam itu doa. Dalam keadaan aku dalam kondisi bersuci, ya, bersuci. Kemudian yang kedua, wa idza laqita wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika saudaramu mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jadi mendatangi undangan itu wajib, ya. Tapi wajibnya ini wajib yang bersyarat. Ya. Apa syaratnya? Syaratnya undangannya itu bukan undangan maksiat. Ya, nanti malam datang ya ke rumah apa? Kita pesta narkoba. Oh, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nanti malam datang ya ke rumah apa? Saya alhamdulillah ini syukuran keterima PNS. Jadi nanti malam kita mau pesta sabu, gitu. Ya. Maka undangan itu wajib jika dia acaranya mubah. Ya, minimal itu acaranya mubah. Kalau dia acaranya haram, maka haram juga untuk mendatanginya. Ya. Wa idza stansahaka fansahhu. Jika saudaramu menemuimu untuk minta nasihat, nasihati dia. Ya. Mas, aku
minta waktu sih, aku mau curhat umpamanya. Dengarkan curhat. Orang mau curhat itu berarti kalau apa? Dia punya masalah, dia minta masalahnya itu didengar dan dia minta solusi. Ya. Bahkan sebagian orang itu hanya ingin didengar aja udah senang. Ya, didengar aja. Dia udah merasa plong. Ya. Padahal kita belum ngapa-ngapain. Dia baru dengar, baru menyampaikan unek-uneknya, bebannya, dia udah merasa separuh masalah itu terselesaikan. Ya. Maka jangan kita udah selesai. Oh iya, azan dulu ya. Oke, yang azan kita tanya jawab sebentar. Sudah itu kita cukupkan ya. Nantinya pelan-pelan aja ya, nggak usah langsung kita habisin ya. Insya Allah nanti kita istiqomah ngaji pelan-pelan. Ya kita azan dulu. Tanya tentang wajibnya memenuhi undangan, terutama di kalangan kita kan walimahan itu mengundang dengan undangan. Nah, terkadang kita nggak kenal sampai mengundang kita itu kan enggak. Iya. Tidak kenal dengan orang yang muda, bagaimana hukum mendatanginya? Ya, hukum asalnya ketika diundang itu wajib datang. Itu hukum asal. Tapi hukum asal ini nanti bisa berubah. Ya. Para ulama memberikan banyak rinciannya. Yang tadinya wajib jadi nggak wajib. Yang pertama, jika undangan tadi bermaksud. Kemudian yang kedua, jika dia itu harus hafal. Ya, jadi kalau dia harus hafal itu nggak wajib. Ya. Kemudian jika undangan itu bentuknya umum, dia jadi nggak wajib. Maunya undang di grup, ya, undangnya di grup, ya nggak wajib. Atau dia berhalangan, ya, berhalangan untuk hadir. Berhalangan hadirnya ya banyak. Atau dia merasa berat dengan mendatangi ini, dia juga nggak masuk. Ya, kan umumnya kita kalau diundang itu ada yang senang, ada yang tolong gitu ya. Oh, ini pekan ini aku pakai undangan gitu ya. Malah orang panen, pakai undangan kan berarti memberatkan. Maka juga nggak bisa. Ya, kalau memberatkan nggak bisa. Termasuk juga kalau dia nggak kenal apalagi tempatnya jauh, ya nggak wajib. Ya, jadi gitu ya, Mas. Ustaz, ini ada yang nanya, Ustaz, bagaimana menjawab salam jika kita masih sholat? Sedang sholat, ada tamu gitu ya. Maka para ulama menyebutkan kalau memang kita bisa mengeraskan suara yang dia bisa tahu kalau kita sedang sholat, boleh dikeraskan suara. Ya, suara bacaan sholat maksudnya ya. Suara bacaan sholat. Kemudian, Assalamualaikum. Kita lagi sholat. Kemudian kita Allahu Akbar. Oh, dia tahu. Oh, ijab sholat. Boleh. Nanti setelah sholat baru dijawab salamnya. Ya. Termasuk juga nanti kita bahas tentang bersin ya. Ada juga di sini pembahasan tentang bersin. Ketika kita sedang sholat ada yang bersin, ya.
Apakah kita doakan? Pendapat rajih, tidak didoakan ketika ada orang bersin sementara kita sedang sholat. Allah. Iya, silakan. Masalah undangan tadi, kalau misalkan ada acara di non Islam misalkan, non Muslim misalkan, nah sedang acara atau hari raya dia atau cuma sekedar makan-makan aja gitu Ustaz. Nah kita diundang untuk datang ke rumahnya, itu gimana Ustaz? Kita menolak atau tetap datang Ustaz? Iya. Ketika kita diundang oleh non Muslim tetangga kita untuk hari raya mereka, kalau dia kaitannya dengan ritual keagamaan, maka nggak boleh kita datang. Ya, ritual keagamaan seperti Natal nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah menyangkut masalah ibadah. Sementara kita nggak boleh ikut nimbrung dalam ibadahnya mereka. Itulah yang disebut dengan lakum dinukum waliyadin. Jadi ayat itu untuk pemisah hubungan ibadah kita dengan ibadah orang-orang non-Islam. Ya, tapi kalau masalah muamalah, kita boleh bekerja sama dengan mereka, duduk bareng dengan mereka. Umpamanya kita ada rekan bisnis, ya, kita ada urusan perdagangan sama mereka, boleh. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita diundang makan oleh mereka yang nggak ada acara apa-apa, atau mereka pengen undang makan gitu aja, boleh nggak? Hukum asalnya boleh, ya, selagi memang makanannya itu halal. Dia nggak ada pokoknya niat, udah pokoknya karena hari ini saya dapat duit banyak, saya pengen ngajak kamu makan, boleh, ya boleh, ya. Tapi dengan syarat apa? Yang pertama makanannya halal, yang kedua jangan ada di dalam hati kita kecintaan kepada mereka, nggak boleh. Karena kalau menimbulkan kecintaan, ini nanti jadinya apa? Loyal, ya. Nggak boleh kalau sampai loyal, cuma sekedar ya dia teman bisnis dan memang dalam bisnisnya juga dia profesional dan amanah, dan selama kita bisnis kita juga merasa diuntungkan, boleh aja untuk menjaga hubungan muamalah seperti itu dibolehkan. Ya, Allah a'lam. Ada lagi? Cukup? Baik. Kalau sudah nggak ada, kita akhiri pengajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar agama Islam pelan-pelan, dan semoga apa yang kita pelajari kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.